Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jamaah salat maghrib dan isya, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah menyempatkan diri berhadir menuntut ilmu karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita sudah 3 kali pertemuan membahas tentang adab dengan rumah Allah atau dengan masjid, dan masih ada satu yang tersisa, yaitu tentang bagaimana hukumnya tidur di masjid. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa adab, termasuklah dilarang untuk mengotori masjid, lalu dilarang mengumumkan pengumuman barang hilang di masjid. Tapi yang dimaksud apabila menjadikan masjid sebagai tempat pengumuman. Tapi kalau hanya sekedar mengumumkan kunci jatuh atau jam yang tercecer, maka tidak mengapa insyaAllah. Juga dilarang melakukan transaksi bisnis di dalam masjid. Saking tidak baiknya perbuatan-perbuatan ini, sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka hendaknya ditimpali atau didoakan, la raddahallahu alaik. Begitu kata Nabi, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Itu maksudnya kecaman. Begitu juga yang melakukan jual beli dalam masjid, menawarkan barang dan macam-macam, maka disuruh doakan oleh Nabi, la arbahallahu alaik, semoga Allah membangkrutkanmu. Jadi itu kecaman buruknya orang yang melakukan atau menjadikan masjid sebagai tempat bisnis. Lalu kita juga sudah membahas tentang makan minum di masjid masih dibenarkan, karena beberapa dalil menyebutkan pernah terjadi di masa sahabat, di masa Nabi SAW. Cuma syarat. Baik, satu yang tersisa yaitu tentang hukum tidur di masjid. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada dasarnya tidak ada nas yang melarang tidur di masjid. Jadi hukum tidur di masjid dimubahkan, dibolehkan. Cuma syaratnya sama dengan makan minum, yaitu menjaga kesucian masjid. Kalau tidak mampu menjaga kesucian masjid, maka sebaiknya jangan tidur di masjid. Di antara salah satu yang membuat kenapa panitia atau pengurus masjid melarang orang tidur di masjid, yang paling fatal adalah ketika seseorang tidur mengeluarkan air liur, ngences. Dalam mazhab Syafi'i, ngences itu termasuk benda bernajis, karena keluarnya bukan dari tenggorokan tapi dari ma'idah, keluar dari perut. Keluar dari perut. Berbeda dengan dahak. Dahak, ingus, ludah itu tidak masuk benda bernajis. Tapi kalau ngences itu keluarnya dari ma'idah. Jadi dia keluar dari perut, sehingga dihukumi sama dengan benda-benda lain yang keluar dari perut, sama seperti muntah
atau kotoran yang keluar dari bawah. Ini yang membahayakan kesucian masjid. Makanya dilarang tidur bagi mereka yang merasa diri memang dari kecil sudah terbiasa ngences, sebaiknya jangan pilih masjid untuk tidur. Apalagi kalau ngencesnya di tempat yang kira-kira orang akan solat, setelah itu di atas bekasan ngences kita, yang kiamat dunia apa. Karena baunya na'udzubillah, itu sangat-sangat mengganggu. Nah, selain daripada itu, orang yang tidur di masjid juga bisa mengganggu dengan suaranya apabila dia mengorok, dan itu mengganggu orang yang sedang beribadah. Jadi ini menyebabkan tidur di masjid. Tapi pada dasarnya tidur di masjid itu dibolehkan selama mampu menjaga kesucian masjid, karena ada dalil-dalil yang menyebutkan tidur di masjid pernah dilakukan oleh sahabat, dan ada beberapa peristiwa orang tidur di masjid Nabi dan tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Ibnu Umar dari riwayat Bukhari, hadis sahih, annahu kana yanamu wa huwa syabun a'zab la ahla lahu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar itu ketika masih lajang, belum ada rumah, dia menjadikan masjid sebagai tempat tidurnya. Itu Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dia sempat tidur di masjid dalam kurun waktu tertentu, dan itu tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada kisah Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ini adalah orang-orang di luar Madinah yang hijrah ke Madinah, baik dari kalangan muhajirin atau non muhajirin. Lalu mereka tidak punya tempat tinggal di Madinah, maka Nabi mengizinkan salah satu sudut masjid untuk dijadikan sebagai tempat tidur mereka. Hampir mencapai 70 atau 80 orang itu sempat tidur di sudut masjid, dan itu tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dulu pernah ada seorang budak wanita yang berkulit hitam juga menjadikan masjid sebagai tempat tidurnya. Hadis riwayat Bukhari, Aisyah yang menceritakan, fakana laha khuba'un fil masjid, dia punya kemah sendiri di dalam masjid, itu maksudnya masjid Nabi. Nah, budak hitam ini setelah dimerdekakan tidak punya harta, lalu dia diizinkan untuk tidur di masjid. Lalu juga ada kisah Ali bin Abi Thalib ketika sedang ribut dengan Fatimah. Jadi Ali saja bisa ribut dengan istrinya, dan ribut itu hal yang biasa dalam rumah tangga, karena ribut itu adalah bumbu dalam rumah tangga. Biasanya orang kalau sudah ribut bertambah volume cintanya. Makanya buatlah jadual ribut, bertambah-tambah cinta. Jadi kalau hidup hanya stagnan begitu saja, itu biasanya cintanya pun stagnan. Tapi kalau sudah ribut bertambah cinta, itu biasa. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak pernah ribut dengan istrinya selama 50 tahun menikah, itu tidak benar. Pasti tidak benar. Nabi pernah ribut dengan Aisyah, tapi Nabi sebaik-baiknya suami. Aisyah yang menepis piring dari salah satu istri Nabi yang lain ketika diantarkan makanan ke rumah Aisyah, sedangkan hari itu Rasulullah jatahnya di rumah Aisyah. Aisyah cemburu sehingga makanan itu ditepis. Tapi Rasulullah menenangkan Aisyah. Ali dan Fatimah ribut. Ketika Rasulullah datang ke rumah Fatimah anaknya, tidak mendapatkan Ali, dan kemudian Rasulullah bertanya, wahai Fatimah, di mana suamimu? Kata Fatimah, wahai ayah, fi syai' baini wa bainah, ada sesuatu terjadi antara aku dengannya. Rasulullah pun mertua yang baik, mencontohkan yang baik, dia tidak mengejar pertanyaan kepada Fatimah. Jadi kalau jadi mertua itu jangan terlalu ikut campur urusan anak kalau tidak dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita dengan kehadiran kita di rumah anak malah mengacaukan rumah tangga. Ribut itu biasa. Nah, Rasulullah kemudian tidak bertanya apa-apa lagi ke Fatimah.
tidak mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Lalu beliau langsung mencari Ali, dan ternyata Ali ditemukan di Masjid Nabi sedang tidur di masjid. Jadi Ali itu melampiaskan brandnya, melampiaskan kalau sedang ribut, dia menenangkan hatinya di masjid. Dia salat 2 rakaat lalu dia tidur di masjid, dan ketika itu masjid masih berpasir dan berkerikil. Jadi bukan seperti ini. Jadi Ali tidur-tiduran di atas pasir dan kerikil itu. Lalu Rasulullah membangunkannya dengan gaya bahasa, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai orang yang berpasir. 2 kali dipanggil Nabi, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai orang yang berpasir. Makanya sejak hari itu Ali bin Abi Thalib sangat senang kalau dipanggil Abu Turab. Kenapa? Itu panggilan gelar dari Nabi kepada Ali, orang yang berpasir. Jadi begitu Pak, kita suami ini kalau sedang ribut sama isteri, guling-guling di Pak? Ya tidaklah, masa guling-guling di pasir? Ngena milam. Ya, itu masjid yang jadi contoh. Kalau sudah ribut, keluar ke masjid, salat 2 rakaat. Tidur-tiduran tidak mengapa. Dan isteri pun kalau nanti suaminya pulang, itu jangan dikejar lagi. Ini kita suami sudah baik-baik pulang, baik-baik, hati sudah tenang, begitu sampai di pintu pagar, langsung isteri mengatakan kakawo, kapreh lom ini cari penyakit ni isteri. Itu beruntung sekali dapat suami mau keluar dari rumah. Sebahagian suami enggak keluar rumah Pak, hancur istrinya kalau enggak keluar dari rumah. Makanya kita bagusnya keluar dari rumah kalau sudah ribut. Lalu kita menuju ke mana? Ke rumah istri yang lain. Jadi ke masjid, ke masjid. Baik, sudah. Jadi intinya boleh tidur di masjid, syaratnya menjaga kesucian masjid. Jadi biar barang kau masjid. Dan jangan marah kalau diingatkan. Jangan marah kalau diingatkan oleh panitia, mohon maaf. Dan panitia pun cara mengingatkan juga harus dengan mau'izah, dengan sopan dan santun. Pegang baik-baik, katakan baik-baik, karena bahasa itu menentukan Pak. Bahasa sangat menentukan. Kasar kita, anda sopan kami segan, kan begitu motonya. Anda sopan kami segan. Kalau kita sopan sama orang, maka orang pun menanggapinya dengan keseganan. Makanya bahasa sangat-sangat menentukan hasil. Baik, berarti sudah selesai urusan adab dengan masjid atau adab dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dijaga dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya mulai dari masuk masjid, baca doa, salat tahiyatul masjid, kemudian hormati orang-orang dalam masjid, lalu berikan jalan, berikan tempat. Itu semua mudah-mudahan bisa diamalkan. Baik, kita masuk ke dalam bab yang baru. Kalau tadi kita bicara tentang menjaga atau beradab dengan rumah Allah, sekarang kita masuk ke dalam bab adabul manzil, iaitu bagaimana adab-adab seputar rumah kita sendiri. Jadi beradab masalah atau seputar masalah-masalah rumah kita sendiri, mulai dari masuk rumah, di dalam rumah, keluar rumah. Baik, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu nikmat Allah adalah Allah berikan rumah. Itu salah satu nikmat Allah. Allah izinkan kita membuat rumah di dunia, dan bagi mereka yang berhasil melalui ujian dunia, Allah siapkan rumah di akhirat. Kalau rumah di dunia perlu modal harta, perlu modal pikir. Jadi untuk membuat rumah di dunia perlu pikir, untuk membuat rumah di surga perlu zikir. Bedanya begitu Bapak Ibu menakan Allah. Rumah di dunia perlu fikir, perlu pikir bagaimana modalnya, cari dari mana. Ada yang terjerumus ke dalam dunia maksiat, yang penting ada rumah, tidak peduli jalannya jalan haram. Ada yang ambil kredit bank buat rumah, itu rumah dibangun dengan cara riba. Dia tidak peduli, yang penting bisa tinggal. Ini dia memikirkan dari jalan-jalan maksiat. Ada orang bertahan sewa. Lalu kemudian ketika Allah sudah berikan rezeki untuknya, baru dia buat rumah miliknya sendiri. Ini jalan-jalan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Rezeki itu sudah ditentukan Allah. Jangan ragu bahawa kita dihapuskan rezeki, tidak. Makanya kalau semua yang sudah dipastikan, jangan pilih jalan yang haram, pilihlah jalan yang halal. Yang sudah pernah terjerumus buat rumah dari kredit bank, maka bertaubatlah. Artinya teruskan membayar kreditnya. Kalau tidak mampu untuk dibom, teruskan. Jadi misal kredit rumah masih 15 tahun lagi, kita enggak mampu ngebom, tidak mampu untuk membayar tunai, maka boleh diteruskan. Arti teruskan, bayar sisanya. Tapi dari semenjak sudah tahu hukum, hendaknya seseorang berhenti merencanakan kredit yang baru. Kalau tidak, meninggalnya dalam keadaan meninggal tidak dalam keadaan sedang bertaubat kepada Allah. Jadi bayar laju, tapi niat lamati harus ada niat, ya Allah, ini terakhir sekali aku bermuamalah dengan riba. Baik. Jadi ini salah satu nikmat Allah. Kalau mau buat rumah di surga tidak perlu modal, cukup hanya zikir. Tidak perlu fikir. Tidak perlu fikir. Ingat Allah banyak-banyak, berzikirlah, dan kemudian taat kepada Allah. Enggak perlu fikir panjang. Sami'na wa ata'na. Allah buatkan rumah di surga, dan rumah di surga 99% lebih dahsyat, lebih mewah, lebih indah daripada semewah-mewahnya istana di dunia. Sampai Nabi mengibaratkan dalam hadis, semennya dari emas, pasirnya dari perak, seluruh dindingnya itu wangi, kemudian dibuat dari yakut wal marjan, dari mutiara. Masya Allah, tembus pandang. Arti tembus pandang, kita yang bisa melihatnya, cuma keadaannya tembus pandang. Seluas mana rumah kita di surga? Dalam hadis, seluas mata memandang. Bukan 4x6, bukan tipe 60, bukan tipe 81, tapi seluas mata memandang. Terus ada kebunnya dari mana? Zikir yang kita ucapkan di dunia. Sekali berzikir, tumbuh satu pohon kurma. Tidak percaya, mati dulu. Nabi kalau sudah ngomong, maka kalimatnya adalah dari Allah, dan Allah tidak akan pernah melanggar janjinya. Inilah iman. Maka jemaah melakukan Allah SWT. Sementara itu kita diberikan nikmat dulu di dunia dengan cara diberikan tempat tinggal. Tempat tinggal di dunia tidak mesti mewah, yang penting bisa menahan teriknya matahari, bisa menahan curahan hujan. Itu sudah mulia di sisi Allah. Karena termasuk orang yang dimuliakan, bahagia apabila mendapatkan 4 perkara. Kata Rasulullah, alamatus sa'adah arba'ah. Ciri-ciri orang bahagia di dunia, dia mendapatkan dari Allah 4 perkara. Yang pertama, al-mar'atus salihah, yaitu mendapatkan istri yang salihah. Itu bahagia dunia. Kenapa enggak disebutkan suami yang saleh? Karena lampu dalam rumah, pintu dalam rumah, tiang rumah, itu adalah istri. Yang menghidupkan rumah itu istri. Mendapatkan istri salihah itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi mendapatkan istri yang tidak salihah, hancur hidup. Anak hancur, kita hancur. Nah, kenapa enggak disebutkan suami? Suami kerjanya di luar rumah. Jadi suami itu dianggap saleh kalau sudah di luar rumah. Itu dianggap saleh. Makanya suami disuruh ke masjid, disuruh keluar dari rumah, suruh salat di masjid, bukan salat di rumah. Begitu juga suami itu saleh kalau sudah cari nafkah keluar rumah. Jadi dia bukan penentu lampu dalam rumah, walaupun dia pemimpin dalam rumah. Nah, yang kedua kata Rasulullah, ciri orang yang diberikan kebahagiaan adalah al-jarus salih, mendapatkan tetangga yang saleh. Yang mulia katanya Allah. Makanya salah satu asar sahabat menyebutkan, Umar, kalau saya tidak salah Umar yang menyebutkan, al-jar qabla ad-dar. Mau cari rumah, cari dulu, lihat dulu tetangga, baru buat rumah atau beli rumah. Utamakan dulu lihat tetangga. Jadi kalau kita mau sewa rumah, lihat dulu siapa lingkungan itu, baru sewa di situ. Karena lingkungan sangat mempengaruhi. Anak kita hancur gara-gara lingkungan. Jadi
itu sudah baik. Mendapatkan tetangga yang saleh itu baik sekali, Masya Allah, nikmat sekali. Sedikit kita pulang ke mana saja, dia yang jaga rumah. Kemudian kalau dia pulang dari mana, kita yang dapat oleh-oleh. Salat subuh dia yang bangunkan, bersama-sama. Itu Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Sedikit-sedikit kurang tetangga dengan tetangga yang saleh, itu mudah sekali urusannya. Kemudian nikmat ketiga adalah al-markab, al-maskan al-hani, dapat rumah yang nyaman. Makanya orang yang sudah punya rumah itu salah satu nikmat, salah satu kebahagiaan. Al-hani maksudnya nyaman. Nyaman itu enggak mesti mewah. Kemudian yang keempat al-markabul hani, iaitu ada kenderaan yang nyaman untuk dia berjalan. Nikmatlah orang yang mendapatkan 4 perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah lah yang telah memberikan kamu rumah-rumah untuk tinggal. Jadi ingat, yang berikan kita itu Allah. Bukan kita yang mampu mengusahakan, tapi Allah lah yang telah mengizinkan. Allah yang mengizinkan. Jadi tidak perlulah kita cangklak, tidak perlulah cangklak pun bahasa Indonesia. Tidak perlulah kita merasa sombong dengan rumah kita yang besar. Itu izin Allah. Kalau tidak ada rumah. Banyak orang yang sudah berusaha untuk cari rumah, tidak dapat rumah. Semuanya dengan izin Allah. Kalau kita sampai kepada pemahaman itu bahawa ini semua nikmat Allah, maka kepada rumah sendiri pun punya adab. Rumah sendiri pun punya sunnah-sunnah untuk dijalankan. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita mulai dulu dari adab ketika memasuki rumah sendiri. Jemaah melakukan Allah, di antaranya yang pertama adalah turuqul bab bil lutfin. Kalau masuk walaupun ke rumah sendiri, ketuklah pintu dengan cara yang lembut. Ketuk pintu dengan cara yang lembut. Jadi jangan membuat rasa efek kejut pada orang di dalam rumah dengan ketukan-ketukan yang menyakitkan. Walaupun rumah sendiri, walaupun anak sendiri, walaupun isteri sendiri, disuruh ketuk pintu lembut, karena Rasulullah mengajarkan itu. Kata sahabat dalam satu hadis, Rasulullah itu kalau mengunjungi atau ke rumah sendiri, dia ketuk pintu dengan ujung kukunya. Dia ketuk pintu dengan ujung kuku. Bayangkan begitu lembutnya Nabi mengetuk pintu dengan ujung kuku. Bahkan dengan ruas tulang saja dia tidak lakukan. Jadi? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang merasa ada anak perempuan lagi sakit di belakang, di tempat orang perempuan, mohon kepada orang tuanya ketahuan. Ya, baik, kepada bapak yang punya anak perempuan di belakang mungkin sedang sakit, silakan dilihat ke belakang dulu, mungkin membutuhkan orang tuanya. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, jadi ketuk pintu di rumah sendiri pun disuruh dengan cara yang lembut, ya. Nah, kemudian yang kedua, isy'ar ahlil baiti bid-dukhul. Ketika mau masuk ke dalam rumah, sebelum ketuk pintu, maka berikanlah isyarat bahawa kita datang. Ini berguna agar orang rumah siap-siap dan orang rumah tidak terlalu terkejut dengan datangnya orang tuanya atau salah satu penghuni rumah tersebut. Itu bisa dengan cara wazalika bin nahnahah, boleh dengan berdeham-deham, sebelum masuk rumah deham-deham, au bi turuqil ardi birijlai, atau dengan berjalan dengan hentakan kaki di depan rumah, biar dia tahu sudah ada orang yang datang, ya, ke rumah. Hatta la yufaja'u bihi fayarta'u, sehingga orang rumah tidak terkejut dengan tiba-tibanya datang orang tersebut.
Kalau sekarang boleh dengan klakson, ya, klakson mobil atau klakson motor. Biasanya anak jadi bunyi suara motor kita pun ditandainya, karena dalam komplek itu yang paling buruk suaranya motor kita. Kok buruk tu? Maka dia langsung ditandainya. Ya, jadi itu termasuk hal yang dianjurkan, ya, untuk membuat tidak terperanjatnya orang-orang dalam rumah. Ibnu Mas'ud, Amir bin Abdullah bin Mas'ud, ya, cucunya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan begini, kana abi, anaknya Ibnu Mas'ud, mohon maaf, kana abi iza dakhala ad-dar, ayahku kalau masuk ke dalam rumah, ista'nasa, dia selalu memberi tahu dulu dengan gerakan-gerakan, dengan isyarat-isyarat, ya. Wa takallama, kadang-kadang dia mengangkat suara, artinya berbicara, arti takallama mengeluarkan suara, berdeham-deham, wa rafa'a sautahu hatta yasta'nisu, dan dia angkat suaranya. Jadi ini kecil, remeh, tetapi menunjukkan siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ad-dukhul birijlil yumna, masuklah ke dalam rumah sendiri dengan kaki kanan. Artinya semua rumah kita masuk kaki kanan, tapi rumah sendiri pun masuknya dengan kaki kanan. Kenapa? Karena Rasulullah selalu, pada hal yang sifatnya adalah kebaikan, beliau selalu mendatanginya, memulainya dengan yang kanan. Rasulullah itu suka bertayamun, berkanan-kanan pada perkara-perkara yang baik, ya. Maka masuk rumah pun itu tetap dengan kaki kanan, ya. Dan ini walaupun sederhana pengetahuan ini, tapi tidak banyak yang mempraktekkannya. Peduli mau kanan mau kiri, yang penting masuk, ya. Padahal salah satu sunnahnya adalah masuk rumah dengan kaki kanan. Jadi di pintu garasi atau di pintu, yang dimaksud masuk rumah bukan dari pagarnya, Pak. Walaupun pagar area rumah, tapi yang dimaksud adalah maskan, tempat tinggal, tempat kita mulai masuk pintunya. Maka masuklah dengan kaki kanan, kita mendapatkan pahala mengikuti Nabi SAW. Nah, kemudian ketika masuk, maka ucapkanlah salam. Jadi ketuk lalu ucapkanlah salam. Kalau ke rumah orang, itu batasan mengucapkan salam 3 kali. Itu kalau ke rumah orang 3 kali, tidak ada jawaban, pulang. Jangan sambung 4 kali pun, jangan sambung. Oh, mau sedikit nunggu lama, berarti pakai jeda. Salam pertama tunggu dulu, kemudian salam sekali lagi, kira-kira tunggu setengah jam, salam sekali lagi. Kemudian yang kedua enggak ada jawaban, tunggu lagi setengah jam, dibolehkan. Tapi 3 kali salam tidak ada jawaban, apa kata Allah? Farji'u, pulanglah, nanti datang di waktu yang lain. Itu ada kemungkinan 2. Bisa jadi yang punya rumah istirahat, ya, dia istirahat, dia tidak menyadari ada orang datang. Atau yang kedua, bisa jadi yang punya rumah tahu, sadar ada orang datang, tapi di waktu yang tidak tepat kita datang, sehingga dia tidak mau membesarkan jawaban salamnya, dan itu hak punya rumah, bukan hak kita. Jadi enggak ada hak kita mengatakan cukup embung urang nah. Sombong kali orangnya, ada 3 kali kita beri salam, sandalnya ada di depan, mobil ada, Honda, dia ada di dalam, sok sekali. Itu bukan hak kita. Yang berhak yang punya rumah. Kita yang harus jaga adab kepada yang punya rumah, bukan yang punya rumah harus menjaga-jaga kita, menghormat kita. Kita yang harus hormat kepada yang punya rumah. Jadi kalau ke rumah orang 3 kali, kalau ke rumah sendiri tidak dibatasi 3 kali. Jadi jangan sampai sudah 3 kali rumah drone. Assalamualaikum, nak buka pintu. Assalamualaikum, enggak ada. Dia pulang. Mau kemana lagi? Mau tidur dan menasah? Jadi yang 3 kali itu kemana? Ke rumah orang. Kalau ke rumah sendiri tidak ada batasan. Disuruh ucapkan salam setelah mengetuk pintu dengan lembut. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan fa iza dakhalatum buyutan
fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Ya, kalau engkau masuk ke dalam rumah, bahkan rumahmu sendiri, ucapkanlah salam, salam yang diberkahi dan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga mengatakan dengan rumah sendiri pun, Nur ayat 61 ini. Nah, bagaimana salamnya? Kalau ada orang di dalam, salam seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum paling minimal. Tapi kalau seandainya tidak ada orang, ibu-ibu ni belanja, anak udah sekolah, suami pergi kantor, ibu pergi ke pasar, lalu kemudian pulang. Ketika pulang dia yakin tak ada orang di dalam rumah karena kunci dia yang pegang. Tetap adab dijaga dengan memberi salam. Cuma memberi salamnya itu dirubah menjadi kalimat Assalamu ibadillahis salihin. Ada juga yang mengatakan Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini dicantumkan oleh Abu Bakar Asy-Syatta' di dalam kitab I'anatul Talibin. Juga Imam Nawawi menyebutkannya dalam kitab Rawdatul Talibin. Kata Imam Nawawi begini, yustahabbu liman dakhala dara nafsihi ayusallima ala ahli. Disunnahkan orang yang masuk ke rumah sendiri untuk mengucapkan salam untuk keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Waliman dakhala masjidan aw baitan laisa fihi ahadun. Jadi salam tetap berlaku ke rumah sendiri. Karena ada orang begini Bapak, ke rumah sendiri enggak ucap salam lagi. Jadi mengira alah rumah draw, begitu parkir motor langsung buka rumah, enggak ada salam-salam tu karena mengira rumah sendiri. Padahal rumah sendiri pun disuruh ucapkan salam. Jadi disambung, waliman dakhala masjidan aw baitan, barang siapa yang masuk ke dalam masjid atau ke dalam rumah, laisa fihi ahadun, atau rumah yang tidak ada orang di dalamnya, artinya rumah sendiri yang tidak ada orang, ayyakul, maka hendaknya dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, keselamatan bagi kami dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Nah, ini salah satu yang sering ditinggalkan, yaitu mengucapkan salam kepada rumah sendiri. Baik. Dan hendaknya sebelum memberi salam, orang juga harus mengetahui ada satu zikir yang paling sering ditinggalkan dan tidak menjadi sebuah kebiasaan, padahal ini sunnah Nabi. Apa dia? Yaitu mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Ya. Bismillah inilah yang menghadang syaitan untuk tidak bisa tembus ke dalam rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang sahih, disebutkan bahawa iza dakhala ar-rajul baitahu, apabila ada seseorang memasuki rumahnya sendiri, fazakara ismallah ta'ala, lalu dia menyebut nama Allah, iaitu ismallah, bismillah, hina yadkhul, ketika dia masuk, wahina yat'am, dan ketika dia makan sesuatu dalam rumah tersebut, qala syaitan, lalu syaitan berkata kepada siapa? Dia berkata kepada pasukannya, karena syaitan itu rombongan, Pak. Syaitan itu cara kerjanya teamwork, itu solid, itu mereka kerja itu betul-betul jaga kekompakan. Ya, mereka itu satu-satu divisi. Yang divisi menceraikan suami isteri, yang divisi membuat orang mabuk, yang divisi membuat orang sibuk dengan pot bengong putih, yang divisi sibuk dengan gedang lipan, yang divisi orang meninggalkan solat. Itu semua ada dinasnya masing-masing dan ada kadisnya masing-masing itu. Ya. Nah, ada yang berusaha menembus rumah orang supaya orang tidak mau ibadah dalam rumah tersebut, maka berusaha masuk. Makanya Panglima Syaitan berkata ketika kita masuk rumah membaca bismillah, dan ketika makan baca bismillah. Rasulullah kasih tahu. Ini yang tahu Rasulullah, karena Rasulullah tahu kehidupan syaitan.
Apa kata Rasulullah? Panglima syaitan berkata kepada pasukan yang mengikuti kita dari tadi, la mabita lakum wala asya hahuna. Malam ini atau hari ini kita tidak bisa masuk ke rumah ini, juga tidak bisa makan dari makanan di rumah ini. Mana penghalangnya? Bismillah. Wa in dakhala, apabila seseorang masuk ke rumahnya, falam yazkur ismallah, dan dia tidak menyebut nama Allah inda dukhulihi, ketika dia masuk, qala syaitan, lalu syaitan berkata kepada pasukannya, adraktumul mabit, karena enggak baca bismillah, cuma assalamualaikum saja, langsung berkata, kita bisa tidur di rumah ini malam ini, kita bisa tidur di rumah ini malam ini. Wa illam yazkur ismallah inda mat'amihi qala adraktumul mabit wal asya. Dan ketika dia sudah masuk, lalu dia lihat penghuninya enggak baca bismillah ketika makan minum, enggak baca bismillah, maka panglima juga berseru dengan mengatakan, kita bukan hanya bisa tidur di rumah ini malam ini, tapi juga kita dapat makan dari makanan mereka. Jadi Bapak Ibu maka Allah, satu yang sering kita tinggalkan, sebelum salam atau sesudah salam, ucapkanlah bismillah sebelum masuk rumah. Ini perlu dibiasakan, Pak. Jadi assalamualaikum ketika masuk, bismillah, atau bismillah dulu, assalamualaikum. Yang penting ada bismillah, maka tertahanlah semua rombongan syaitan yang akan masuk. Saya teringat ada yang mengatakan, mungkin orang-orang tua kita dulu juga sempat mengatakan, tapi orang tua yang kurang-kurang ilmunya, kalau datang dari jauh, dari safar, pulang malam-malam, itu jangan langsung masuk ke dalam rumah. Suruh duduk dulu atau suruh keliling-keliling, supaya syaitan tidak bisa masuk. Mungkin secara logika berfikir, dengan kita keliling-keliling, syaitannya bingung. Kah rumah kah yang betul ini? Seakan-akan menan logikanya. Yang mana rumahnya yang betul ni? Ini Pak, pertama, tidak ada nas yang menyebutkan masalah ini. Tidak ada yang mengatakan bahawa sebelum masuk rumah keliling-keliling dulu, jangan masuk-masuk biar syaitannya bosan nunggu, misal. Itu tidak benar begitu. Mau syaitan tidak memasuki rumah kita, bacalah bismillah, lalu assalamualaikum. Ini kalau enggak biasa, enggak terucap, Pak. Perlu dibiasakan, dan kebiasaan itu karena dipaksakan. Berikutnya, at-tasawwuk, setelah masuk rumah, hendaknya seseorang sikat gigi. Amalan orang juga yang paling sering ditinggalkan, yaitu bersiwak ketika sudah masuk ke dalam rumah. Rasulullah SAW disebutkan oleh istrinya Aisyah, hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, kana iza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rasulullah selalu kalau sudah masuk rumah, dia langsung menyikat giginya. Ini amalan yang terlupakan, menyikat gigi ketika sudah masuk ke dalam rumah. Kenapa Bapak Ibu maka Allah? Karena kita berhubungan dengan yang di dalam rumah, bersentuhan dengan istri, dengan anak, bicara. Jangan sampai istri dan anak tutup hidung waktu kita bicara. Maka utamakan dulu sikat gigi ketika masuk. Yang terakhir juga amalan yang sering kita tinggalkan, yaitu ada sunnahnya melakukan salat sunnah mutlak 2 rakaat setiap kali masuk ke dalam rumah, terutama apabila perjalanan jauh. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah berkata, wa iza dakhalta baitak, kalau engkau masuk ke rumahmu, fasalli raka'atain, salatlah 2 rakaat, tamna'anika madkhalas saw. Dengan engkau salat 2 rakaat, maka semua keburukan akan jauh darimu. Begitu yang kita perlu tahu dulu tentang adab-adab masuk ke dalam rumah. InsyaAllah kita sambung tentang adab-adab seputar dalam rumah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu? 3 menit lagi, mungkin 1 pertanyaan. Silakan. Silakan. Yang saya tanya Ustaz, ada yang sampaikan tadi, apakah berlaku juga untuk di tempat kerja kita? Kebetulan tempat kerja saya itu kebetulan seperti orang juga. Saya pikir seperti Ustaz katakan, kalau kita tidak punya salam atau bismillah, mungkin setan di belakang ini
Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Karena waktu kita malam ini singkat, apakah adab-adab masuk ke rumah tadi juga berlaku ketika masuk ke kantor, atau mungkin karena kantornya, apakah kita anggap seperti rumah? Semua yang sifatnya tempat untuk ditinggali, maka berlaku adab tersebut. Masuk kantor pun begitu, baca bismillah, lalu kemudian ucapkan salam. Cuma kalau model pintunya bukan model pintu ketuk, jangan diketuk. Misal pintu kaca, misal Pak, pintu kaca model, ada yang model geser sendiri, ada model pintu, itu tidak perlu diketuk, karena berbeda. Orang di dalamnya bukan orang yang punya rumah, mereka pun akan pulang ke rumah masing-masing. Tapi berlaku pada bahagian-bahagian tertentu. Bismillah, Assalamualaikum kepada orang yang berada di dalamnya, itu berlaku. Walaupun kantornya kantor maksiat. Jadi jangan pikir kalau kita masuk ke kantor yang menjalankan riba tidak berlaku. Yang salah bukan kantornya, sistemnya yang salah. Sama seperti saya tadi katakan bahwa itu rumah dibeli dari uang riba, dari uang kredit dengan sistem riba. Apakah rumahnya yang haram atau sistemnya yang haram? Sistemnya yang haram, pelakunya berdosa, rumahnya tetap halal. Jadi bukan bermakna setelah tahu bahwa riba itu haram, kredit pinjam meminjam haram, langsung kita pulang dari masjid berani lagi masuk ke rumah sendiri, enggak berani kita sentuh, tidak berani kita injak, langsung kita pasang dijual. Tidak. Yang dosa yang menyebabkan haram adalah sistemnya, bukan barang yang sudah kita beli dengan sistem riba tersebut. Jadi begitu juga masuk kantor, kantor itu menjalankan haram, tetap berlaku adab-adab yang diajarkan seperti tadi. Cuma batasannya tidak berlaku siang dan malam. Baik, tinggal setengah menit. Baik, tak mungkin lagi kita sambung. Kita cukupkan Bapak Ibu menaka Allah. InsyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang, dan semoga yang hadir Allah catatkan pahala, semoga Allah kirimkan keberkahan, semoga Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.